Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi sama saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembahasan latihan-latihan ya yang ada di pemrograman akuntansi 1. Nah, di sini walaupun mungkin videonya telat, tapi saya bahas dari pertemuan 2 yang mungkin di luar mahasiswa-mahasiswa saya ada yang ingin mencoba. Nah, di sini kita coba lihat dulu latihan 2. Kita diminta membuat web HTML dasar seperti ini. Nah, langsung saja kita praktekkan ke dalam codingannya. Di sini untuk codingannya kita buat dulu ya. Yang pertama itu latihan 1 karena ini latihan yang pertama. Jangan lupa .blade.php. Nah, kita buat emet HTML-nya. Setelah itu kita tinggal ketik codingnya agar tampilannya seperti tadi gitu ya. Ini saya coba ketik dulu codingannya untuk pembahasan latihannya. Nah, ini kita kan pakai image search ya. Untuk basic logo JPG-nya pastikan gambar basic-nya sudah ditaruh di dalam folder public ya. Gitu, karena kalau enggak gambarnya nggak akan tampil. Ini kita cek di dalam folder publiknya sudah ada ya basic logo JPG. Berarti tinggal kita running aja sih harusnya, karena
sudah bisa tampil. Di web PHP-nya ya, di dasar controllernya ditambahkan dulu. Setelah itu di web PHP-nya baru kita tambahkan juga biar langsung dipanggil. Ini kita udah mulai buat latihan blade 2 ya. Latihan 2 blade untuk latihan yang keduanya.
Ya, di sini kita coba buat latihan CRUD ya untuk yang di pertemuan 6. Di sini perintahnya buat tampilan untuk pengelolaan data dosen dengan tabel tampilan seperti di bawah ini. Gunakan database yang sama yaitu DBPA1 buat tabel dosen dengan struktur di bawah ini. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan ya pada saat pembuatan latihan seperti ini, kita harus bikin dulu tabelnya yang pertama. Berarti kan mulai dari migration, terus seeding ya, kita masukin satu data. Lalu nanti tinggal kita buat controller untuk si dosennya, lalu blade indexnya, create-nya, serta editnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pembuatan database. Yang pertama itu kita lakukan adalah kita bikin ininya dulu ya, apa namanya, migrationnya dulu ya. Kita buat migration. Di sini PHP artisan make migration, terus di sini namanya dosen migrationnya. Oke, kita cek di sini untuk migration si dosennya. Belum masuk ya. Oke, nah di sini sudah terbentuk untuk migration dosennya. Ini ya, migration dosennya sudah ada. Lalu kita buat table seperti ini gitu ya, dengan 4 field, nick, nama, jenis kelamin, telepon. Cuma di sini di awal saya tambahkan dengan ID gitu untuk increment-nya. Kenapa? Karena kalau di framework biasanya framework web itu kita menggunakan ID sebagai primary key-nya. Jadi nanti ini tetap kita tambahin ID ya. Berarti di sini kita buat dulu ini biar lebih cepat. Kalau emang mau teman-teman biar cepat, ini kita copy aja di sini dari yang ini ya. Ini kita copy dari yang biodata kemarin yang di pertemuan 6 itu. Tinggal di copy aja. Nanti tinggal kita ganti. Create di sini dosen berarti kan. Terus di sini ini ada ini biodata ya, coba saya cek dulu. Oke, kita ambil yang mahasiswa deh. Ini untuk yang ininya ya, karena kita pakai ID. Oke, di sini. Nah, ini increment-nya ID, terus di sini ini ada nick. Nick-nya itu tipenya char ya. Char tetap string. Di sini 10, nama, jenis kelamin, telepon. Berarti di sini namanya itu adalah 50. Terus di sini ada jenis kelamin. Terus jenis kelaminnya 15 dan di sini ada telepon. Teleponnya di sini 15 juga kayaknya. Oke. Nah, setelah si migrationnya jadi gitu ya. Berarti kan step selanjutnya kita migrate-nya dulu. Ini masih agak lama sepertinya ya dari laptop saya untuk loadingnya. Mungkin saya bikin CMD baru aja. Oke, di sini kita migrate dulu. Ada yang kurang ya di sini. Oke, ini bukan biodata tapi di sini dosen. Oke, saya ulang lagi. Oke, ini kurang ini ya, kurang tutup kurung di sini. Kayak saya ngopinya agak kurang, saya copy lagi. Oke, tadi masih error. Nah, ini kita coba lagi untuk migrate. Oke, migration dosennya sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek di dalam database-nya.
Di DBPA1 ini sudah ada ya dosen dengan strukturnya itu. Di sini ID sebagai increment dan primary, nick, nama, jenis kelamin, dan telepon. Oke, nah di sini kalau udah, sekarang kita coba. Sebenarnya sih boleh bikin seeder, boleh enggak ya gitu. Tapi kalau teman-teman semua mau bikin seeder untuk masukin datanya dulu, silakan. Kalau enggak juga nggak masalah gitu ya. Toh kalau misalkan nanti datanya nggak dimasukin lewat seeder, ya berarti nanti pas pada saat di localhost-nya nggak ada data sama sekali gitu ya. Nah ini nggak masalah sebenarnya, tinggal kita bikin aja untuk codingan si blade-nya, si dosennya ini. Nah kita buat dulu di sini tetap sama kayak kemarin ya. Di dalam view new folder itu adalah dosen di sini. Terus setelah itu kita nggak pakai seeder berarti nih ya, langsung step selanjutnya aja. Nah ini kita buat dulu modelnya, ada controllernya PHP artisan make controller. Di sini dosen controller, terus min resource. Oke. Nah, di sini dosen controller ini kan nama kelas ya. Kalau bisa nama kelas itu diawali dengan huruf besar di awalnya. Berarti dosen D-nya gede, controller C-nya gede. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang kecil. Nah, ini saya buat dulu controllernya. Kalau udah dibuat controllernya, sekarang kita tambahkan dulu di dalam. Kita cek dulu controllernya, dosen controller oke udah ada. Nah di WPHP-nya ini kita tambahkan seperti ini ya, seperti yang mahasiswa ini. Pertama untuk view di sini, nah ini dosen. Terus di sini ini ganti dosen controller. Oke, nah terus setelah itu kita baru buat tampilan si indeksnya ya. Indeksnya di sini kita buat di dalam folder dosen. Di sini kita klik kanan new file, index blade.php. Nah di sini kita buat aja, dan kita bisa sebenarnya langsung copy ya dari sini biar nggak terlalu lama pengerjaannya. Nanti apanya yang diganti tinggal kita ubah aja sebenarnya. Nah di sini ini saya copy aja. Oke, ini saya copy, saya rapikan dulu. Nah ini tinggal saya edit ya berarti. Di sini route-nya jadi dosen gitu ya. Create tambah datanya di sini kita lihat di bawah ya berarti. Nah, ini ada di table TR-nya yang keempat. Berarti TR-nya itu harusnya ada 4. Di sini nanti kita tambahkan lagi. Ini adalah nick, nama, jenis kelamin, telepon. Nick, nama, jenis kelamin, terus ini kita tambahkan satu lagi. Ini telepon. Oke, terus di sini ada aksi. Terus ini tambah datanya kita taruh di bawah ya, berarti di sininya. Ini kita taruh di bawahnya tbody. Atau di bawah table juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, di sini, nah di atasnya itu ada tulisan data dosen. Berarti ini kita nggak pakai ahref-nya kita hapus aja. Ini diganti data dosen. Gitu ya. Call span-nya ini 1 2 3 4 5. Call span-nya 5. Di sini karena 5 kolom ya. Di sini nah ini string mahasiswa diganti jadi dosen. Di sini DSN. Terus string dosennya ini kita copy di sini. Nah ini kan disesuaikan ya dengan field-nya ya, nick, nama, jenis kelamin, lalu terakhir itu adalah TLP. Ini berarti diganti jadi TLP. Nah terus di sini ini dosen, terus ini string DSN. ID, terus ini dosen, terus ini hapus, ini DSN ID. On click return ya, yakin ingin menghapus data. Oke, di sini kita cek tampilannya, edit dan hapus. Nggak usah pakai seperti ini karena nggak diminta. Atau kalau mau dipakein juga nggak masalah ya sebenarnya, karena itu buat tampilan aja.
Nah, terus and for each. Nah, di sini ada route dosen create. Nah, ini tambah datanya di bawah. Ini call span-nya kita tambahin jadi 5 karena tadi di atasnya 5 call span-nya. Nah, ini sekarang setelah itu stepnya ada bikin public function index ya di dosen controllernya di sini ya kan, public function index. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy aja ya, kita ATM dari si mahasiswa. Oke, nah di sini indeksnya bisa kita copy ke dosen. Nah, terus setelah itu di kelas mahasiswa extend model. Nah, di sini bikin kelas dosen ya. Kelas dosen di sini kita belum buat. Nah, kita buat dulu kelas bukan kelas ya, model. Sorry. Kita bikin model dosennya karena model dosennya belum dibuat. PHP artisan make model. Terus di sini adalah dosen. Oke, biar ada dulu model dosennya, terus di model dosen itu kan kita tambahkan protected yang ini ya, biar nanti nggak kebaca jamak untuk tabelnya. Di sini dosen, oke. Nah, ini bisa kita close aja. Ini juga. Nah, terus di mahasiswa controller ini sudah. Terus tinggal kita coba running ya, localhost. Kita sebutkan di sini namanya mahasiswa. Berarti ini kita langsung ke sini aja. Localhost. Nah, mungkin ini saya ganti jadi mahasiswa. Oh iya, belum saya PHP artisan serve. Oke, nah di sini tinggal kita refresh. Nah, ini udah ada ya dari ini bukan mahasiswa ya, sorry. Dosen harusnya di sini. Belum saya ganti. Ini dosen. Terus ini juga dosen. Ini dosen. Oke. Ini dosen, terus indeks. Nah, ini berarti bukan mahasiswa ya. Dosen. Oke. Nah, ini belum ada ya datanya karena kita belum nggak pakai seeding tadi. Ini saya rapikan dulu untuk tampilannya. Oke, di sini align-nya saya kasih center. Oke, ini datanya belum ada gitu ya. Berarti nanti tinggal kita tambahin aja. Datanya tambahinnya di mana? Via tambah data ini berarti. Nah, kita klik tambah datanya kan beluman ya. Nah, sekarang kita bikin tampilan inputnya yang pakai create ya, create blade.php. Create blade.php di sini. Nah, ini bisa saya copy juga dari yang si mahasiswa. Di sini ya, ini bisa saya copy aja. Karena codingannya nggak terlalu beda jauh di sini. Nah, ini ya. Terus ini yang penting teman-teman boleh ngopi kayak gini asal paham apa yang perlu diganti gitu ya. Di sini berarti diganti jadi dosen, store, metodenya post, oke. Terus ini juga nggak masalah. Input data apa nih di sini kita lihat di tampilannya. Form input data dosen. Nah, ini kita coba form input data dosen ini nick gitu ya. Ini kita ganti jadi nick juga, masukkan nick Anda. Sebenarnya nggak pakai placeholder pun juga nggak masalah ya. Terus di sini ada nama lengkap. Terus nama, terus di sini ada jenis kelamin. Oke, jenis kelaminnya ini kita pakai radio ya, berarti input tipenya itu adalah radio. Di sini name-nya Jekyll. Terus di sini value-nya itu adalah laki-laki. ID-nya biarin aja kosong di sini. Terus di bawahnya lagi kita bikin lagi pakai input tipe radio karena kan ada 2 jenis kelamin ya. Ini untuk yang perempuan. Oke, nah di sini sudah. Terus di bawahnya tadi ada lagi, itu adalah telepon ya. Berarti ini kita copy aja satu lagi. Terus di sini kita ganti telepon. Nah, ini saya ambil dari sini aja karena biar sama.
Terus di sini masukin telepon Anda, ini diganti jadi telepon. Oke, nah di sini create-nya udah. Kalau create-nya udah, kita jangan lupa tambahkan di function create-nya ya, function create di dosen controllernya di sini. Ini kita tambahkan yang return view, terus dalam ini dosen, terus di sini create. Setelah itu titik koma. Oke, nah sekarang kita tes ya, bisa apa enggak. Tambah data. Oke, sudah masuk ya ke sini. Nah, ini tinggal kita isi aja, tapi kan belum bisa disimpan ya karena di controller store-nya ini kita belum tambahkan gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu. Ini bisa kita copy dari ini indeksnya saya hapus dulu, webnya juga. Nah, ini kita ambil dari si mahasiswa ya tadi, mahasiswa controller. Di sini kita copy aja untuk codingan si store-nya di sini biar nggak terlalu lama. Di sini nick, nama, terus ini Jekyll, terus di sini ada telepon ya, karena ada 4 data. Nick, terus nama, Jekyll, dan telepon. Oke. Ini save dosen. Oke, ini kita copy aja semua. Oke, ini new app dosen, terus di sini nick. Terus di sini ini nama doang ya. Terus di sini ada jenis kelamin Jekyll, dan terakhir itu ada telepon. Save di sini dosen.index ya. Nah, ini sekarang tinggal kita coba bisa nggak dia nyimpen karena ini sudah semua Jekyll top. Oke, kita tes ya, bisa nyimpen atau enggak. Kita balik lagi dari sini, tambah data. Nah, di sini. Oke, terus di sini kita simpan. Harusnya sih dia baliknya ke ini ya, apa namanya, ke indeks. Kita simpan. Oke, jenis kelaminnya masih on. Oke, nah di sini kita cek untuk kesalahannya itu ada di dalam create blade dosen. Ini bukan value ya, tapi value. Oke, berarti ini masih on. Nanti kita edit aja gitu ya dari sini. Oke, di sini kita bisa langsung hapus aja untuk datanya, atau kalau mau biar fair ya, biar bener atau enggak gitu. Terus di sini simpan data. Oke, sudah masuk value-nya, dan di sini kita coba lagi. Untuk yang perempuan simpan, dan udah masuk ya, berarti yang ini masih salah. Nanti kita tinggal kita hapus aja. Oke, nah sekarang kita bikin editnya. Untuk editnya di sini berarti create ini udah clear ya. Di sini create sudah clear, saya close dulu. Setelah itu kita bikin edit di dalam foldernya edit blade.php di sini. Ini copy aja. Oke, ini edit data dosen. Tadi yang create-nya itu ini input data dosen. Oke, ini edit dosen, edit jurusan. Oke, nah di sini route-nya tinggal kita ganti dosen. Terus di sini string dosen, method post. Oke. Terus di sini keterangannya kita lihat ubah data dosen. Oke, di sini nick. Terus di sini nick. Sini dosen, di sininya ada nick. Tuh ya, di sini ada nama lengkap. Terus di sini ada nama. Ini dosen, dan di sini juga nama lagi. Ini bukan fakultas. Nah, ini bisa kita ambil dari secret-nya ya. Untuk yang ininya aja sih sebenarnya. Si input tipenya.
Oke, ini editnya biar kita nggak terlalu lama. Oke, jenis kelamin laki-laki perempuan. Oke, nah setelah itu tambahin lagi untuk di create-nya itu ada yang ini ya tadi buat yang telepon. Nah, ini kita copy dari sini aja. Oke, ini udah telepon dan terus ini bukan fakultas ya, ini jenis kelamin. Oke. Nah, terus tinggal kita tambahin untuk si editnya. Kita buka mahasiswa controller untuk si edit ini manggilnya ke dosen, berarti di sini. Oke, ini dosen, terus ini DSN. Dosen, lalu di sini ada dosen. Oke, nah sekarang kita tes bisa nggak diedit. Oke, sudah tampil ya, tapi di sini jenis kelaminnya kosong gitu. Gimana caranya biar jenis kelaminnya itu begitu diedit dia langsung tampil gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, sekarang kita coba tambahkan, ini berlakunya di coding PHP ya gitu. Jadi di editnya ini saya sedikit tambahin di bagian sini. Kita nggak tahu ini work atau nggak kalau di Laravel. Kita coba aja, nggak ada salahnya. If dalam kurung string di sini string dosen berarti ya, string dosen, terus di sini ini ada jenis kelamin sama dengan di sini laki-laki, terus tutup kurung, di sini ada echo, ceket echo-nya, terus tutup bahasa PHP-nya. Oke, ini kita coba bisa atau enggak, saya kurang tahu ya kalau di Laravel. Harusnya sih bisa karena ini bahasa PHP. Nah, sekarang kita tes aja. Ini sudah ditutup berarti kita refresh, kita edit. Tuh, kebalik ya. Berarti oke, ini tadi saya copy ya. Enggak, ini berarti di sini perempuan. Oke, nah ini saya refresh dulu. Ini saya edit. Oke, bener, ceketnya di laki-laki. Sekarang kita tes yang perempuan. Kita edit. Ceknya sudah di perempuan, langsung ada ya gitu. Berarti tinggal ini codingnya sudah work gitu, tinggal ditambahkan ini pakai bahasa PHP-nya. If jika dosen jenis kelaminnya sama dengan laki-laki, yang ceket echo ceket ini untuk nampilin si buletan tadi ya, si ininya nih, buletan ininya gitu di dalam laki-lakinya. Untuk yang perempuan pun juga sama, jadi bisa ditambahkan coding seperti ini jika untuk editingnya ingin tampil langsung gitu ya. Oke, nah sekarang kita bikin simpan editingnya nih gitu. Tadi kan sudah update-nya ya. Tadi kan sudah di itunya. Ini kita copy aja dari mahasiswa untuk yang update. Nah, ini string DSN. Kita ganti aja S. Oke, di sini kita ganti dosen. Ini nick. Terus di sini ada nama, ini jenis kelamin. Terus di sini satu lagi, ini ada telepon. Terus ini nick, nama, Jekyll, dan yang terakhir itu adalah telepon. Requestnya sudah oke. Di sini diganti jadi dosen. Kita ngubahnya berdasarkan ID. Oke. Nah terus terakhir yang delete-nya. Ini tinggal kita copy aja. Oke, di sini kita paste, terus tinggal diganti string dosen. Berarti juga dipakai string mahasiswa nggak masalah ya. Di sini delete, return delete, dosen index. Oke, nah terus di WPHP-nya itu kan ada yang ditambahin ya. Kalau misalkan di delete-nya yang ini nih, destroy. Oke, nah ini kita tambahin dulu di bawah. Di sini dosen, hapus ID, di sini dosen controllernya.
Oke, destroy. Nah, ini sih kita coba ya gitu untuk editingnya bisa atau enggak gitu ya. Ini kan masih on. Kita ubah ke laki-laki misalkan. Oke, di sini kita coba ke laki-laki 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita update. Oke, sudah jalan ya work gitu. Nah, ini berarti sudah berhasil, tinggal kita delete-nya. Kita coba ingin menghapus data. Oke, delete-nya juga sudah selesai. Jadi nggak terlalu lama juga saya bikinnya ya, karena kita cuma tinggal edit aja dari yang mahasiswa. Kalau mahasiswa teman-teman semua udah running codingannya, pasti untuk yang ini nggak ada masalah gitu, karena tinggal kita copy, kita ganti, kita ATM aja, amati tiru modifikasi gitu. Jadi di web ini kita nggak gimana ya, paham codingannya itu fungsinya buat apa yang penting. Tapi kalau misalkan udah ada ya tinggal kita copy aja, kita ganti gitu ya, kita amati, tiru, modifikasi, kita modifikasi biar nanti fungsinya sesuai dengan yang kita inginkan penggunaannya gitu ya. Jadi intinya kita paham kalau mau copy, terus gantinya bagian mana gitu aja. Oke, mungkin sekian untuk video pembahasan latihan-latihan kali ini yang dimulai dari latihan 2 ya sampai latihan 6 ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan saja langsung kepada saya atau di kolom komentar. Saya akhiri video pembahasan latihan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan ke-9 ya untuk pembahasan full project database CRUD dengan tema sistem informasi akuntansi. Oke, sekian.